was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa, yeah, I was. Integral adalah konsep penjumlahan yang secara berkesinambungan dalam matematika. Integral itu kebalikan dari diferensial, di mana diferensial adalah sebuah operasi untuk mencari laju perubahan dalam suatu fungsi. Integral berfungsi untuk menentukan daerah, volume, titik pusat, dan lainnya. Ada dua jenis integral, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya itu tidak memiliki batas, sehingga jika diaplikasikan dalam suatu fungsi, itu memiliki banyak kemungkinan. Jadi hanya diselesaikan dalam penyelesaian umum saja. Nah, integral tertentu itu adalah integral yang memiliki batas-batas nilai tertentu, sehingga hasil akhirnya bisa ditentukan secara pasti. Batas-batas nilai itu merupakan nilai variabel dari fungsi yang telah diintegralkan. Jadi di sini ada soal integral untuk nomor 2, yaitu integral 30x pangkat 5 dikurang x pangkat 3 ditambah 15x pangkat 4 ditambah 20 dx. Jadi tadi kita sudah mengetahui konsep integral itu adalah pangkat selalu ditambah 1. Jadinya 30x pangkat 6 per 6 dikurang x pangkat 4 per 4 ditambah 15x pangkat 5 per 5 ditambah 20x tambah c. Lalu kita jumlahkan saja menjadi 5x pangkat 6 dikurang x pangkat 4 per 4 ditambah 3x pangkat 5 ditambah 20x tambah c. Di sini ada soal integral tak tentu nomor 3. Soalnya adalah integral dalam kurung 2x tambah 1 dalam kurung x dikurang 5 dikali dx. Nah, di sini itu kita tinggal kalikan silang saja. 2x dikali x sama dengan 2x kuadrat. Lalu 2x dikali min 5 menjadi min 10x. Lalu 1 dikali x itu menjadi x. Lalu 1 dikali min 5 menjadi min 5. Dan dx-nya menjadi c. Lalu kita integralkan saja. Ini kan min 10x tambah x itu kan sama-sama variabelnya sama, jadi kita jumlahkan menjadi min 9x. Jadinya 2x kuadrat dikurang 9x dikurang 5 ditambah c. Kita integralkan saja menjadi 2x pangkat 3 per 3 ditambah 9x pangkat 2 per 2 dikurang 5x tambah c. Yang terakhir di sini ada soal integral tak tentu nomor 4. Soalnya adalah jika diketahui f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 2x tambah 4 dan f2-nya itu adalah 4, maka tentukanlah fungsi fx. Itu yang pertama kita mencarinya f aksen. F aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 2x tambah 4, maka lanjut aja ya. Maka fx-nya adalah integral dalam kurung 6x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 dikali tambah dx. Lalu 6x pangkat 3 per 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 2 per 2 ditambah 4x tambah c. Lalu dijumlahkan saja menjadi 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 4x tambah c. Karena f2-nya itu adalah 4, maka f2-nya adalah ini x-nya diganti menjadi 2 dulu. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat dikali 2 ditambah c sama dengan 4. Kemudian 16 dikurang 4 ditambah 8 ditambah c adalah 4. Lalu 20 ditambah c itu adalah 4, c sama dengan menjadi min 16. Sehingga fx-nya itu menjadi 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 4x dikurang 16. Nah, jadi di sini ada contoh soal integral tertentu. Soal yang pertama itu, tentukan luas daerah Y sama dengan 20 min 2x dengan batasan x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2 dan digambarkan. Jadi yang pertama itu kan rumusnya ini ya, kita udah tahu rumusnya itu kayak gini. Terus kita masukkan ke sini integral 20 min 2x dikali dx dan dengan batasan 2 dan 1. Jadi kita masukkan dulu, kita turunin 20 dikali x min x pangkat 2 dengan batasan 2 dan 1. Terus habis itu kita masukkan x2 dan x1-nya. Yang pertama kita masukkan dulu nih 20 dikali 2 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 20 dikali 1 dikurang 1 dipangkat 2. Hasilnya itu 36 dikurang 19 dan hasilnya itu 17. Setelah itu kita gambar. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Jadi kita masukkan yang di sini min 10x, terus di sini 1, di sini 2. Terus ini 20 yang y. Jadi seperti itu. Nah, untuk soal kedua itu, tentukan luas daerah Y sama dengan 20 tambah 2X dengan batasan X1 sama dengan 2 dan X2-nya itu sama dengan 3 dan digambarkan. Jadi yang pertama, seperti yang sebelumnya, kita juga harus masukin batasan integralnya dulu. Jadi kita di sini tulis
integral 20 ditambah 2x dikali dx dengan batasan 3 dan 2. Nah, terus kita turunin 20 ini, kita turunin jadi 20x ditambah x pangkat 2 dengan batasan 3 dan 2. Terus kita x nya udah ada, kita masukin jadi 20 dikali 3 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 20 dikali 2 ditambah 2 pangkat 2. Hasil itu 69 dikurang 44, dan hasil dari pengurangan ini hasilnya itu 25. Nah, jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 20. Jika y sama dengan 0, maka y-nya itu min 10. Terus jika y x sama dengan 3, maka x-nya itu seperti, pokoknya ini kita udah tahu kan cara ngitungnya. Hasilnya itu 26. Terus jika x sama dengan 2, maka x-nya itu 24. Nah, gambarnya itu sebagai setelah ini. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini ya guys. Untuk gambarnya itu kita kan tadi sudah ditentukan kan untuk x dan y-nya itu berapa. Jadi kita tinggal masukin aja. Min 10-nya taruh di sini, terus 2, 3, terus kita arsir deh. Nah, jadinya seperti ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi integral. Untuk pembahasan pertama dalam aplikasi integral, itu ada fungsi biaya. Di dalam fungsi biaya, jadi fungsi biaya itu adalah biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh seorang produsen dalam mengoperasikan bisnisnya, yang terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan juga variable cost. Dalam biaya total ini jika diformulasikan ke dalam matematika, yaitu ada biaya total atau total cost sama dengan fungsi Q. Untuk selanjutnya, dalam fungsi biaya itu ada produk marginal. Jadi produk marginal adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi atau input. Jika diformulasikan ke dalam matematika, biaya marginal itu marginal cost sama dengan total cost. Jadi biaya total adalah integral dari biaya marginal. Rumusnya itu ada total cost sama dengan integral marginal cost dikali dq, atau bisa juga kita pakai integral total cost turunan dikali dq. Untuk yang selanjutnya itu ada biaya rata-rata. Average cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen untuk menghasilkan tiap unit produk yang diperoleh atau output dari hasil bagi biaya total dengan produk yang diperoleh atau output itu sendiri. Nah, biaya rata-rata jika diformulasikan ke dalam matematika, yaitu average cost sama dengan total cost per Q. Soal latihan fungsi biaya yang pertama itu ada soal biaya marginal suatu perusahaan diberikan oleh marginal cost sama dengan 4Q kuadrat minus 8Q ditambah 6. Nah, hitunglah yang pertama itu ada persamaan biaya total. Nah, biaya total tadi itu rumusnya total cost sama dengan integral marginal cost dikali dq. Nah, total yang kita udah dapatkan itu ada 4Q kuadrat min 8Q ditambah 6 lalu dikali dq. Nah, ini kita rumuskan dulu ke rumus yang awal bagian integral, yaitu didapatkan 4Q pangkat 3 per 3 lalu dikurang 8Q pangkat 2 per 2 ditambah 6Q ditambah K. Nah, untuk 4Q pangkat 3 per 3 ini nggak bisa dikecilin, jadi kita turunin aja ke bawah. Untuk 8Q kuadrat per 2 ini bisa dikecilin, dapat 4Q kuadrat ditambah 6Q plus K. Lalu yang kedua itu ada biaya, kita hitung biaya rata-rata atau average cost-nya. Nah, rumus yang tadi itu average cost itu sama dengan total cost per Q. TC-nya total cost-nya kita dapat tadi 4Q pangkat 3 per 3 dikurang 4Q kuadrat plus 6Q plus K lalu dibagi Q. Nah, karena ini dibagi Q, otomatis Q dari 4Q angka 3 itu berkurang jadi 4Q kuadrat. 3-nya tetap diturunin, lalu 4Q kuadrat ini juga berkurang jadi 4Q plus 6 ditambah K per Q. Lalu untuk soal yang kedua dari fungsi biaya itu didapatkan biaya marginal suatu perusahaan diberikan oleh marginal cost sama dengan 3Q kuadrat min 7Q plus 10. Nah, sama kayak tadi, hitunglah. Yang pertama itu ada persamaan biaya total. Rumus biaya total itu kan tadi udah ada TC sama dengan integral MC dikali dq. TC-nya kita udah dapetin tadi di soal, MC-nya kita udah dapetin tadi di soal, yaitu ada 3Q kuadrat min 7Q plus 10 dikali dq. Nah, tadi sesuai sama aja kayak caranya kayak sebelum soal pertama. Didapatkan 3Q pangkat 3 per 3 dikurang 7Q kuadrat per 2 ditambah 10Q ditambah K. Nah, karena 3 ini bisa dicoret, jadi didapatkan hasil 3 Q pangkat 3 dikurang 7Q
pangkat 2 per 2 ditambah 10 Ki plus K. Itu didapatkan persamaan biaya totalnya. Untuk kedua itu ada biaya rata-rata average cost sama dengan total cost per Ki. Nah tadi total costnya itu kita dapat Ki pangkat 3 dikurang 7 Ki kuadrat per 2 ditambah 10 Ki plus K dibagi Ki. Nah ini didapatkan dari Ki kuadrat minus 7 Ki per 2 ditambah 10 ditambah K. Oke, untuk pembahasan aplikasi integral yang kedua itu ada fungsi permintaan. Nah, rumus dari fungsi permintaan itu, jadi penerimaan total atau TR adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga barang per unitnya. Nah, kalau diformulasikan ke dalam rumus, penerimaan total itu sama dengan total revenue sama dengan fungsi Q. Lalu untuk yang selanjutnya itu dalam fungsi permintaan ada penerimaan marginal. Nah, penerimaan marginal itu adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dari bertambahnya satu unit produk output yang terjual. Nah, kalau diformulasikan ke dalam rumus, penerimaan marginal itu sama dengan marginal revenue sama dengan total revenue turunan. Maka penerimaan total atau total revenue sama dengan integral marginal revenue dikali DQ, atau bisa juga integral total revenue turunan dikali DQ. Lalu untuk selanjutnya itu ada penerimaan rata-rata atau average revenue, adalah penerimaan yang diperoleh oleh per unit produknya yang terjual. Nah, kalau diformulasikan ke dalam rumus matematika, penerimaan rata-rata atau average revenue itu bisa didapatkan dari total revenue per Q. Untuk yang selanjutnya itu ada latihan fungsi permintaan. Yang pertama itu ada jika MR atau marginal revenue-nya 18 min 3Q, yang pertama itu kita hitung penerimaan totalnya atau total revenue. Yang rumusnya itu integral marginal revenue dikali DQ. Nah, marginal revenue-nya itu kita udah dapat dari soal, yaitu 18 min 3Q dikali DQ. Lalu kita hitung seperti soal latihan soal yang lalu, didapatkan 18Q min 3Q kuadrat per 2. Lalu untuk yang kedua itu kita akan menghitung penerimaan rata-rata atau average revenue-nya, yang rumusnya itu total revenue per Q. Nah, total revenue itu kita udah dapat tadi, yaitu 18Q min 3Q kuadrat per 2, lalu dibagi Q, didapatkan hasilnya 18 min 3Q per 2. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk suatu barang atau jasa dengan jumlah yang sebenarnya akan mereka bayar. Konsep ini mencerminkan manfaat tambahan yang diperoleh oleh konsumen ketika mereka dapat membeli barang dengan harga lebih rendah dari yang mereka harapkan. Rumus untuk surplus konsumen yaitu harga maksimum dikurangi dengan harga pasar. Jadi harga maksimum yang bisa dibayarkan oleh seorang konsumen dikurangi dengan harga pasar atau harga kenyataan pada lapangan. Cara menghitung surplus konsumen, yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh konsumen. Kemudian yang kedua, cari tahu harga pasar aktual dari barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga adalah hitung selisih dengan rumus yang tadi sudah saya sebutkan. Dan yang terakhir adalah jika membeli lebih dari satu unit, hitung surplus untuk setiap unit dan dijumlahkan. Hai, perkenalkan, she is Mawar. Mawar adalah seorang mahasiswi di sebuah universitas terkemuka di Jakarta. She really likes coffee, so ia membeli mesin kopi agar bisa menyeduh kopi sendiri di rumahnya. One day, Mawar ingin membeli biji kopi dari sebuah kedai kopi di Jakarta. Mawar bersedia membayar 300.000 untuk 1 kg beans premium. Namun, sesampainya di lokasi, ternyata harga 1 kg beans premium hanya 250.000. So, Mawar mengalami surplus yang disebut dengan surplus konsumen. Sebuah coffee shop di Jakarta bersedia menjual sebuah produk minuman dengan harga minimum Rp30.000. Namun, kedai kopi tersebut menjualnya dengan harga Rp50.000. Maka, kedai kopi tersebut mengalami surplus yang disebut dengan surplus produsen. Surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah minimum yang bersedia diterima oleh produsen untuk menjual barang atau jasa dengan jumlah yang sebenarnya mereka terima dari penjualan barang atau jasa tersebut. Ini mencerminkan keuntungan tambahan yang diperoleh oleh produsen ketika mereka menjual barang dengan harga lebih tinggi dari biaya produksi minimum. Untuk rumusnya yaitu surplus produsen adalah harga pasar dikurangi dengan harga minimum. Cara menghitungnya adalah yang pertama, tentukan harga terendah yang bersedia dibayar oleh produsen. Kemudian yang kedua, cari tahu harga pasar aktual dari barang tersebut. Yang ketiga, hitung selisih dengan menggunakan rumus yang sudah saya sebutkan tadi. Yang keempat, jika menjual lebih dari satu unit, hitung surplus untuk setiap unit dan jumlahkan. Sebuah coffee shop di Jakarta bersedia menjual sebuah produk minuman dengan harga minimum Rp30.000. Namun, kedai kopi tersebut menjualnya dengan harga Rp50.000. Maka, kedai kopi tersebut mengalami surplus yang disebut dengan surplus produsen.